Saya akan mempresentasikan makalah kami yang tentang pembelahan sel. Pembahasan pertama yaitu yang akan dibawakan oleh Radia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Pembelahan sel dibagi menjadi dua, pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau bisa disebut dengan sel somatik. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan secara yang kedua, pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau bisa disebut dengan sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Nadia. Jadi di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis itu terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang terakhir telofase. Yang pertama adalah profase. Ini dalam lingkaran ini adalah benang-benang kromatin yang membentuk seperti itu. Jadi yang di dalam lingkaran ini adalah benang-benang kromatin yang membentuk kromosom. Seperti gambar X ini gambar X. Dan tahap yang kedua adalah metafase. Metafase adalah membran inti yang akan berjejer pada bidang pembelahan. Dan yang ketiga adalah anafase. Anafase adalah kromatin saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada anafase kedua, kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Maksudnya kromosom yang jumlahnya sama itu yang di sebelah kiri ini ada 4, yang di sebelah kanan adalah ada 4. Dan yang terakhir telofase. Membran inti ini yang akan mulai kembali bergabung menjadi 2 sel anakan. Kromosom mulai berenggang menjadi. Jadi di sini menunjukkan bahwa pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan. Mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakteristik yang genetik secara genetik dengan sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau bisa disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan atau bisa disebut dengan 2N. Selanjutnya yang akan dibawakan oleh Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya pembelahan secara meiosis. Meiosis itu hampir sama dengan pembelahan mitosis. Hanya saja perbedaannya adalah meiosis itu ada 2 tahap pada setiap fasenya. Misalnya profase 1 dan 2, metafase 1 dan 2, dan seterusnya. Pada tahap pertama yaitu profase 1, di mana membran inti mulai rusak dan menjadi bagian-bagian kecil. Dan pada membran inti ini terjadi penggandaan. Pada fase kedua yaitu metafase 1, membran inti mulai memecah menjadi bagian kecil dan kromosom berjejer pada bidang pembelahannya.
satu, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan seperti pada gambar di sebelah kiri dan kanan. Kromosom memisah. Pada fase selanjutnya, yaitu pada fase 1, kromosom tadi yang berlawanan bentuknya itu membelah menjadi dua membran inti dan menghasilkan dua sel anakan dari proses di atas. Pada fase selanjutnya, yaitu fase 2, dua sel anakan tadi kembali pada maksud awal, yaitu memecahnya membran inti. Pada fase selanjutnya, yaitu pada fase 2, membran inti yang rusak tadi menjadi kromosom dan berjejer pada bidang pembelahan pada masing-masing membran inti. Fase 2, yaitu membran inti yang berjejer pada bidang pembelahan memisah pada kutub-kutub yang berlawanan pada membran inti. Dan fase yang terakhir, yaitu telofase 2, kedua membran inti ini memecah menjadi 4 sel anakan. Dan hasil dari pembelahan meiosis ini yang awalnya menjadi 2, yaitu perbedaannya di sini menjadi 4 sel anakan. Pembahasan yang terakhir yaitu yang akan dibawakan oleh Dita Akbar. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah sel kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Pembelahan meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Tabel perbedaan mitosis dan meiosis. Aspek yang dibandingkan jumlah pembelahan pada pembelahan meiosis PMAT1, PMAT2, pada pembelahan mitosis PMAT1. Jumlah sel anak. Pembelahan meiosis ada 4 dan pembelahan mitosis ada 2. Jumlah kromosom tidak sama dengan induk, pembelahan mitosis sama dengan induk. Sifat sel anak pada pembelahan meiosis haploid atau disebut dengan N. Pembelahan mitosis 2N atau diploid. Tempat terjadi pada pembelahan meiosis sel kelamin atau gamet. Pembelahan mitosis sel tubuh atau somatik. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.